penduduk desa Ayla yang menghadap ke laut. Dahulunya hidup dengan berburu ikan paus, dan mereka dilarang menangkap ikan setiap hari Sabtu. Namun karena keserakahan dan kezoliman yang telah mereka perbuat, rezeki dari laut pun Allah sembunyikan sepanjang minggu. Dan ikan-ikan itu tidak pernah muncul kecuali pada hari Sabtu. Bangunlah Maimun, bangunlah kau. Syamhun sudah menyiapkan kapal untuk berlayar dan akan segera berburu ikan paus sebelum dirimu. Makanan di rumah kita telah habis. Kau harus kembali dengan membawa tangkapan besar. Ikan terbesar akan menjadi milikku, dan kau akan tahu betapa berharganya suamimu, Maimun, si kepala nelayan di desa Ayla. Kemana perginya ikan itu, Aman? Entahlah, Kapten. Mungkin kita perlu pergi lebih jauh lagi ke tengah laut. Lebih dari ini aku tidak melihat pantai. Apakah kau yakin jaringnya masih kosong? Aku telah memeriksanya sendiri sebelum kita berlayar. Bagaimana bisa tidak ada satupun ikan yang terlihat? Ini adalah kehendak Allah, saudaraku. Nelayan harus berusaha, tetapi hasil perburuan itu sendiri adalah ketentuan dari Allah. Kami tidak melakukan apa-apa pada hari Sabtu seperti yang diperintahkan syariat kami. Jadi, mengapa Allah harus menghukum kami? Itu adalah pertanyaan yang tidak selayaknya dipertanyakan. Allah menguji hambanya dengan kebaikan dan keburukan sekaligus. Ini adalah ujian kesabaran, dan kau harus tetap bersyukur dalam segala keadaan. Hei, mengapa para perahu itu melaju ke arah kita, wahai Maimun? Sepertinya badainya parah. Haruskah kita kembali ke desa? Kembalilah kalian. Aku tidak akan kembali kecuali dengan tangkapan yang bagus. Katakanlah insya Allah, wahai Maimun. Api unggun apa pada hari Sabtu ini? Memangnya kenapa? Ini dilarang. Hukum Taurat melarang kita menyalakan api pada hari Sabtu. Tetapi hawa dingin ini begitu parah sehingga anggota tubuh kami hampir membeku karena kedinginan. Ayo, pergi ke tempat ibadah di mana hati dapat dihangatkan oleh doa dan permohonan kepada Tuhan. Maimun ya Maimun, apakah kau menghabiskan seluruh hidupmu hanya untuk tidur? Hari ini adalah hari Sabtu dan hari libur untukku bekerja. Kenapa kau membangunkanku? Para pria di desa akan pergi berdoa untuk meminta rezeki. Aku beribadah di sini saja sambil tidur. Kau seharusnya menunaikan hakmu dalam beribadah dan bukan berbuat zalim dengan tidur seperti ini. Lihatlah Syamhun, lihat. Aku tidak percaya dengan semua ikan-ikan yang kulihat ini. Itu cukup untuk memberi satu desa makan selama 1 tahun penuh. Ayo mari kita pergi menangkapnya. Apa kau gila? Hari ini adalah hari Sabtu, bodoh. Kita tidak boleh memancing ikan di hari Sabtu. Ya, aku tahu. Tetapi ini adalah kesempatan bagi kita. Dan apa yang akan kita katakan kepada Tuhannya Musa ketika kita bertemu dengannya? Kita memanfaatkan kesempatan itu? Kami lapar dan miskin. Dan Tuhan tidak akan marah jika kita pergi berburu pada hari yang tidak diperbolehkan, bukan? Apa kau pikir begitu? Lalu bagaimana pendapatmu sendiri? Bertakwalah kepada Allah. Apakah tidak cukup bagimu atas apa yang sudah kita alami dari cobaan ini? Kita akan memancing besok pagi, insya Allah, sesuai perintah syariah. Kemana perginya ikan-ikan itu? Kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri saat ikan itu melompat ke atas permukaan air. Aku tidak mengerti bagaimana semua ikan ini dapat menghilang begitu saja dalam sekejap. Haruskah kita pergi lebih jauh lagi, Kapten? Tidak ada gunanya. Ayo kembali, ayo pergi. Kita berkumpul hari ini untuk membahas bencana ini. Fenomena hilangnya ikan-ikan di laut. Jaring-jaring telah ditarik dari air laut yang asin. Namun tetap tidak ada satupun ikan di sini. Perkataan yang bagus, kepala nelayan. Musim dingin tahun ini sangat dingin. Jadi dari mana kita dapat memberi makan diri kita sendiri dan juga anak-anak kita? Ikan-ikan itu berperilaku seolah-olah sedang menggoda kita. Mereka muncul pada hari yang kau ketahui bahwa memancing di hari itu dilarang. Namun setelahnya menghilang selama sisa minggu itu. Betul, ikan-ikan itu menantang kita. Dengarkan aku para penduduk desa Ayla sekalian. Tuhan sedang menguji kita dengan apa yang sedang terjadi. Jadi mari kita bersabar dan berjuang untuk tetap pergi ke laut. Mari kita terus mencoba menangkap ikan. Siapa tahu, mungkin Tuhan akan mengangkat bencana itu dan memperluas mata pencaharian kita.
Menyerahlah Simon. Ikan-ikan itu menipu kita dan mempermainkan kita dengan kelicikan dan tipu daya yang hebat. Kita tidak akan membiarkan mereka membodohi kita setelah hari ini. Kenapa kita berkumpul di sini para nelayan? Kita harus menyelesaikan permasalahan makanan di desa ini. Tapi bagaimana caranya? Apakah itu mungkin? Ya, kita bisa melakukan banyak hal. Dengarkan aku baik-baik. Ikan-ikan itu menipu kita. Jadi kenapa kita tidak melakukannya juga? Hahaha, maaf, aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Kita akan menebarkan jala kita ke laut pada hari Sabtu, dan jala itu akan dipenuhi dengan ikan-ikan. Tetapi berburu ikan pada hari Sabtu itu dilarang. Jangan ganggu aku bodoh. Aku bilang kita akan menebarkan jala pada hari Sabtu untuk menangkap ikan. Dan ketika hari Minggu tiba, kita akan menutup jala pada ikan tersebut sebelum mereka berenang ke dasar laut. Kita sudah memenuhi ajaran hukum kita yang melarang berburu ikan pada hari Sabtu. Jadi pada saat yang sama, kita juga telah menyelamatkan diri kita serta anak-anak kita dari kelaparan yang berkepanjangan ini. Ide yang bagus. Ayo Samhon, cepatlah. Ikat jaringmu kepala nelayan. Shh, kecilkan suaramu. Kau dapat membangunkan penduduk desa. Ayo, kita berpisah sekarang. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Selamat pagi Maimun, semoga tangkapanmu bagus hari ini. Aku juga berharap demikian. Di mana jaring ikanmu? Apakah kau akan memancing tanpa jaring? Ya, maksudku tidak. Aku lupa. Aku akan mengambilnya. Simon sekarang akan mencurigai kita dan mungkin dapat mengungkap tipu muslihat itu. Kami juga tidak akan berlayar sebelum dia mengambil jaringnya dari batu-batu kecil. Ya, itu perkataan yang benar. Tarik jaringnya diam-diam. Cepatlah sebelum nelayan lainnya kembali. Keberuntungan bagi kita. Aku tidak bisa menarik jaringnya sendirian. Semua ikan ini dapat hilang karena hari Sabtu. Harga kita sudah sepakat. Kami tidak menerima penawaran lagi. Ingat, tidak ada ikan di seluruh desa kecuali kami yang memilikinya. Dari mana kalian mendapatkan ikan-ikan ini? Aku juga berada di laut, tetapi aku tidak menangkap apapun. Ini adalah bukti atas keterampilanku dan kurangnya pengetahuanmu. Inilah triknya. Kau memancing pada hari Sabtu, bukan? Ikan segar ini membuktikan klaimmu itu. Kau melempar jala kemarin pada hari pelarangan dan mengangkatnya hari ini? Ya, aku melakukannya. Lalu apa urusanmu dalam hal ini? Dengar Maimun, kami telah mentolerir keserakahan dan perbuatan korupsimu itu. Tetapi kami tidak tahan bahwa engkau membuat marah Allah dan mengingkari hukum kami. Kemurkaan Allah akan menimpa kita semua. Jika kau tidak menyukainya, keluarlah dari desa ini dan tinggalkan kami. Ini adalah desa kami seperti halnya desamu. Kami tidak akan keluar meninggalkannya. Dengarlah tuan-tuan, mari kita bangun tembok saja di antara kedua kelompok ini. Aku setuju denganmu tentang saran ini, agar tidak mengganggu kami dari para pecundang ini. Begitu juga denganku, aku setuju agar pandanganku tidak tertuju pada tindakan kalian yang membuat Allah murka. Ambil dan berterima kasihlah kepada Tuhan yang telah memberi kita makanan ini. Besok keadaan akan membaik, insya Allah. Adapun hari Sabtu ini, kita harus mengabdikan diri untuk beribadah dan berdoa. Ide untuk mengadakan api unggun pada hari Jumat adalah ide yang bagus. Ya, kita melakukan pemanasan pada hari Sabtu tanpa rasa bersalah dalam menyalakan api. Apakah kau akan menebarkan jala ke laut? Tentu saja. Dan besok tangkapan akan berlimpah dan tangan kita akan dipenuhi dengan uang dan emas. Kemana kau pergi suamiku? Cuaca sedang berangin dan buruk.
Aku ingin mengunjungi tetangga kita di balik tembok ini. Kenapa kau melakukannya? Sudah menjadi tugas kita untuk menegur dan juga menasihati mereka. Mengapa kau menegur orang yang akan dihancurkan dan diazab oleh Allah dengan hukuman yang berat? Aku ingin memberi nasihat kepada orang-orang di desaku agar Allah yang Maha Kuasa memaafkan kami dan mengetahui bahwa kami telah memenuhi tugas kami, serta memerintahkan mereka untuk melakukan apa yang kita kerjakan. Hah, monyet! Semuanya, aku melihat monyet! Dari mana dia berasal? Dan bagaimana dia bisa masuk ke desa kita ini? Dia tertawa. Kenapa kau tertawa, monyet? Suaramu, monyet, mengingatkanku pada seorang teman lama yang bernama Syamhun. Ini aku Syamhun. Tetapi aku bukanlah seekor monyet. Bersikaplah sopan, monyet sialan. Tetapi kau adalah seekor monyet. Tunggu. Aku mulai mengerti. Kita semua telah berubah menjadi seekor monyet. Apa yang telah terjadi dengan kita semua? Apa yang akan kita lakukan? Tidak, kita akan muncul di hadapan orang-orang dalam bentuk perwujudan monyet. Tidak ada yang mau membeli ikan dari kita. Hah? Kemana tetangga desa pergi? Dan dari mana datangnya monyet-monyet ini? Lihat, si Mohan tidak berubah menjadi monyet. Haruskah kita memberitahunya bahwa kita adalah orang-orang desa agar ia dapat membantu kita? Wahai si Mohan nelayan, itu suara manusia. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami adalah tetanggamu dan orang-orang di desamu telah terbangun hari ini dalam keadaan yang seperti ini. Dapatkah kau membantu kami agar bisa mengembalikan wujud kami sebagai manusia? Bagaimana bisa? Itu adalah kehendak Allah dan tidak ada yang bisa mengelaknya. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Alhamdulillah, ikan-ikan itu sudah kembali ke laut, istriku. Bagilah apa yang telah Allah limpahkan kepada kita dengan saudara kita para nelayan, dan sisihkan pula untuk bersedekah kepada tetangga kita yang miskin di balik tembok ini. Pendapatku, kau biarkanlah saja mereka tersiksa. Mereka tidak berhenti bertengkar dan berteriak sepanjang hari. Mereka juga tidak berhenti menangis dan meratapi nasib mereka serta mengeluh sepanjang malam. Ini adalah balasan bagi mereka yang membuat Allah murka. Jika yang bersalah tersebut mengetahui kengerian azab dari Allah, niscaya mereka tidak akan pernah melakukan dosa itu. Oh, andai saja kita tidak mendengarkan perkataan Maimun. Ya, kita semua lapar dan hanya dia sajalah yang mendapat makanan. Itu makanan yang hina, mati lebih baik daripada itu. Asy-Syabu Sab telah menjadi tanda bagi mereka yang menghindari hukum Allah, atau berpikir bahwa mereka lebih tahu tentang urusan hidup mereka daripada Tuhan mereka yang Maha Pencipta dan Maha Pemberi rizki. Ketika seseorang hamba bertentangan dengan Tuhannya, dia telah menurunkan martabatnya dari seorang manusia ke derajat seekor binatang. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ.